wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah. Kata beliau wa ammat takdiri. Adapun i'rab secara takdiri. Beliau katakan fahuwa, maka dia adalah ma yamna'u, apa yang menghalangi, menahan minat talaffudhi bihi, dari melafatkan dengannya, mani'un, penghalang. Apa yang penghalang? Menghalangi dari pelafatannya. Min ta'adzurin, apakah karena alasannya ta'adzur? Berudzur? Awistithqalin, atau sikol? Berat? Bisa tapi berat? Au munasabatin, atau karena penyesuaian. Boleh akan contohkan. Atau karena penyesuaian. Takul, kamu katakan sebagai contoh. Yad'ul fata wal qadi wa gulami. Boleh contohkan 4 kata. Yad'u, yang berakhiran waw. Al fata, yang berakhiran alif. Al qadi, yang berakhiran ya. Wa gulami, yang bersambung dengan ya. Bukan berakhiran ya. Karena akhirnya itu mim. Cuman masuk siapa? Iya. Wa gulami. Lihat beliau uraikan. Fayad'u, maka yad'u. Marfu'un, dirofa. Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Paham ya? Itu dulu pertama. Dia marfu. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Belum tidak jelaskan dulu alamatnya. Tapi tentunya kalau dia bilang rofa berarti alamatnya dommah. Paham ini? Alamatnya dommah. Wal fata. Belum jelaskan langsung lagi kata kedua. Wal fata marfu'un. Dirofa juga. Likaunihi fa'ilan. Karena keberadaan dia sebagai fa'il. Jadi yad'u kan fi'il. Yad'ul fata. Al fata berarti sebagai apa? Fa'il dari yad'u. Berarti hukumnya apa juga ini? Marfu. Marfu. Wal qadi wa gulami. Sementara al qadi dan gulami marfu'an. Keduanya juga marfu. Marfu'ani. Keduanya juga marfu. Li'annahuma, karena keduanya ma'tufani, diatofkan. Alal fa'ilil marfu. Diatofkan kepada fa'il yang dirofa. Yaitu sebelumnya. Jadi kan lihat contohnya ya. Yada'ul fata wal qadi wa gulami. Berarti al fata diatofkan kepada al qadi diatofkan kepada apa? Al fata. Wa gulami diatofkan juga kepada siapa? Al fata. Antum kan sudah tahu hukum atof kan? Kalau al fata itu marfu, berarti yang diatofkan kepadanya juga hukumnya apa? Marfu. Diatofkan juga kepada marfu. Cuman belum bilang semuanya berarti kan marfu. Yad'u marfu. Al-fata marfu. Wal qadi marfu. Wa gulami marfu. Semuanya marfu. Semuanya marfu. Terus apa alamat rupanya? Beliau katakan walakinna dhammata la tadhhar. Akan tetapi lakinna, akan tetapi ad-dhammata, dhammanya la tadhhar, tidak nampak. Jadi semuanya marfu, akan tetapi dhammanya tidak nampak. Fi awakhiri hadhil kalimati, pada akhir-akhir kata ini. Dhammanya tidak nampak pada akhir-akhir kata ini.
Kenapa? Beliau sebutkan alasannya berikutnya. Li ta'adzuriha fil fata. Karena ta'adzur pada kata al-fata. Paham ini? Pada kata al-fata apa alasannya? Ta'adzur. Saya sudah bilang di pertemuan terakhir. Kalau itu kata akhirnya alif, maka bilang alasannya apa? Ta'adzur. Alasannya ta'adzur. Wasiqoliha fi yad'u wa fil qadi. Dan sikol berat pada kata yad'u dan pada kata al-qadi. Dua kan? Yad'u karena akhirnya siapa? Waw. Al-qadi karena akhirnya apa? Ya. Jadi alasannya sikol berat. Alasannya sikol berat. Wali ajli munasabati ya'il mutakallim. Dan karena li ajli karena munasabah penyesuaian ya'il mutakallim dengan ya' mutakallim. Penyesuaian dengan ya' mutakallim. Fi gulami. Pada kata gulami. Jadi 3 alasan belum jelaskan. Ta'adzur. Tikol. Munasabah. Fatakunu dhammatu. Maka jadilah dhammanya. Muqaddaratan. Disembunyikan. Ditakdirkan. Ala akhiril kalimati. Pada akhir kata itu. Mana amin duhriha. Dan penghalang dari nampaknya. Mana'a penghalang. Min dari zuhur. Nampak. Haknya. Penghalang dari nampaknya. At-ta'adzur. Adalah ta'adzur. Awis sikol atau berat. Awis tigolil mahalli. Biharokatil munasabah. Atau istigol. Sibuknya. Al-mahal, sibuknya tempat biharokatil munasabah dengan harokat penyesuaian. Jadi ada 3 alasannya. Ta'adzur, tikol, atau sibuknya tempat itu dengan harokat penyesuaian. Jadi asalnya itu dhammah. Tapi karena sibuk melayani ya, akhirnya dia di kasroh. Jelas? Jelas ini? Ini 3 alasan yang saya sebutkan sebelumnya. Itu contoh marfu. Itu contoh marfu. Beliau akan contohkan kepada antum mansubnya. Watakul dan antum katakan. Lan yardol fata wal qadi wa gulami. Lan yardol. Ini masih mansub. Afan. Masih marfu. Untuk al-fata dan al-qadi serta gulami. Mansubnya yardo. Karena kemasukan siapa? Lan. Lan yardol fata wal qadi wa gulami. Contoh isi mansub. Watakul innal fata wa gulami lafa izani. Innal fata. Isimnya inna. Hukumnya mansub. Wa gulami atof. Watakul dan kamu katakan ketika majrur. Marortu bil fata wa gulami wal qadi. Jadi antum akhirkan, antum katakan lan yardo. Lan alat penasab kan. Yardo mansub. Apa alamat nasabnya nih? Yardo. Apa alamat nasabnya nih? Fathah muqaddaro. Fathah yang disembunyikan. Tapi kalau antum ditanya, apa alasannya? Antum bilang apa ini yardo? Apa alasannya? Langsung ta'adzur. Paham Suhail? Kalau alif bilangnya apa Suhail? Ta'adzur, bukan sikol. Ta'adzur. Iya, itu pada yardo. Terus al-fata. Fa'ilnya yardo. Fa'ilnya yardo. Berarti dia marfu. Alamat rofanya apa ini? Doma muqaddaro. Apa penghalangnya? Alasannya? Ta'adzur. Wal qadi. Ini juga diatofkan kepada al-fatah. Berarti marfu.
Alamat rupanya dhamma muqaddaro. Alasannya apa ini? Sikol. Wa gulami. Asalnya gulam ditambahkan ya. Jadinya gulami. Ini alamat rupanya atop juga ini atop. Alamat rupanya adalah dhammah. Paham ya? Muqaddaro dhammah yang disembunyikan. Penghalangnya. Munasabah. Kalau bersambung dengan ya, munasabah. Alasannya munasabah, penyesuaian. Penyesuaian. Jadi beda kata yang berakhiran ya sama kata yang bersambung dengan ya. Paham ya? Yang berakhiran ya maksudnya huruf terakhirnya memang ya. Yang bersambung dengan ya maksudnya huruf terakhirnya bukan ya. Tapi ya masuk. Sebagai tamunya. Sehingga dia sibuk melayani tamunya. Maka tidak melayani harokat dhammah. Paham ya? Itu yang mereka sebutkan. Itulah bilang tadi istigol al-mahal. Sibuknya tempat. Biharokatil munasabah. Dengan harokat penyesuaian. Watakul dan antum katakan. Innal fata wa gulami lafa izan. Menjadi poin kita al-fata mansub. Tanda nasabnya fathah muqaddaro. Penghalang dari nampaknya adalah ta'addur karena alif. Wa gulami atof kepada al-fata. Berarti juga mansub. Atof kepada al-fata berarti juga mansub. Alamat nasabnya adalah fathah muqaddaro. Penghalangnya adalah dari nampaknya munasabah. Karena bersama dengan ya. Watakul dan antum katakan ketika majrur. Marortu bil fata wa gulami wal qadi. Marortu bil fata. Dia ini dijar dengan bi. Tanda jarnya adalah kasro muqaddaro. Kasro yang disembunyikan. Penghalang dari nampaknya ta'adur. Wa gulami majrur. Tapi dia di kasro bukan karena bi atau itu di kasro karena ya. Maka tetap dikatakan alamat jarnya kasro muqaddaro. Penghalang dari nampaknya munasabah. Karena harokat kasro ini bukan karena bi. Paham kan? Bukan. Ini karena siapa? Ya, buktinya walaupun tidak ada bi tetap kasro. Tetap kasro kan? Ja'a gulami, ro'aitu gulami. Paham? Marortu bi gulami. Berarti dia dijar bukan dengan bi. Paham ini? Iya, maksudnya yang membuatnya kasro. Dia dikasro karena adanya siapa? Ya di ujungnya. Karena ada ya di ujungnya. Wal qadi. Ini juga majrur, tanda jarnya adalah kasro. Penghalang dari nampaknya adalah sikol karena ya akhirnya. Jelas ya? Sekarang beliau tinggal menjelaskan nama-namanya. Kalau diakhiri oleh alif apa namanya? Kalau diakhiri oleh ya isim apa namanya? Kalau ditambah ya apa namanya? Nah, ini penjelasan faedah. Ini faedah tambahan dari penulis. Kata beliau, famakana akhiruhu alifan lazimatan. Tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'addur. Wa yusammal ismul muntahi bil alifi maksuro. Mitlul fata wal asa wal hija wal roha wal ridho. Beliau contohkan dua. Ada alif bengkok dan ada alif lurus. Ya, ada alif bengkok dan ada alif lurus. Kata beliau, famakana, apa yang ada, apa yang merupakan, akhiruhu akhirnya adalah alif, lazimatan selalu. Maksudnya kita terjemahkan satu-satu begitu. Kalau kita terjemahkan yang bebas, apa yang akhirnya adalah selalu alif. Kalau sini kan alifan lazimatan, alif selalu. Paham? Kalau kita ngomongnya selalu alif. Apa yang akhirnya selalu alif. Tuqaddaru alaihi maka ditakdirkan padanya jami'ul harokat. Seluruh harokat. Maksud seluruh harokat di sini adalah dhamma, fathah, kasroh. Paham ini? Misalnya antum katakan pada isim semua yang akhirnya alif dulu kita contohkan. Masukkan ja'a, ro'aitu, ya. Sama anggaplah min. Anggaplah min. Nah, antum katakan ja'al fata, ro'aitul fata,
minal fata. Coba perhatikan. Di sini ada dhammah disembunyikan. Ini seharusnya dhammah disembunyikan. Di sini ada fathah disembunyikan. Di sini ada kasro. Ya, disembunyikan. Seluruh harokat disembunyikan. Dhammah, fathah, kasro. Paham ini? Jadi kalau akhirnya alif. Perhatikan ini catatan penting. Apa yang akhirnya alif maka semuanya disembunyikan. Semuanya disembunyikan. Terus kata beliau, beliau bilang lita'adzuri. Jadi ini dhammah, fathah, kasroh disembunyikan, alasannya ta'adzur. Alasannya apa? Ta'adzur. Itu perhatikan alasannya dan sembunyi seluruhnya. Tinggal faedah terakhir namanya. Kalau isim itu akhirnya alif, isim apa namanya? Paham ini? Kata beliau, wa yusammal ismu. Dan isim al-muntaha bil alif, yang diakhiri oleh alif, yusamma, dinamakan maksuro. Paham? Jadi ini al-fata, dinamakan dengan isim. Isim apa? Maksur. Dinamakan dengan isim maksur. Semua isim yang akhirnya selalu alif, namanya isim apa? Maksur. Dan disembunyikan semua harokatnya. Alasannya apa? Alasannya apa? Ta'adzur. Jadi tiga poin yang antum perlu ketahui di sini. Tandanya, namanya, alasannya. Ini namanya sudah kita naik level ini. Sudah naik tingkat. Di buku sebelumnya tentunya ini tidak dikasih. Tidak dikasih. Paham ya? Ini tandanya. Namanya dan alasannya kenapa sembunyi. Alasannya kenapa sembunyi. 3. Kemudian berikutnya lagi contoh kata beliau mithl. Contoh adalah al-fata, alif bengkok. Wal aso, alif lurus. Terserah, yang penting akhirnya alif. Wal hija, alif bengkok. Warroha, alif bengkok. Warrido, alif lurus. Yang penting akhirnya alif, maka namanya isim maksur dan disembunyikan seluruh harokatnya, alasannya ta'adzur. Saya ulangi. Kalau akhirnya alif, maka namanya isim maksur, disembunyikan padanya seluruh harokat, dan alasannya adalah apa? Ta'adzur. Ini harus antum ingat karena beda lagi sebentar itu kalau akhirnya ya. Iya. Berikutnya lagi. Wa makana akhiruhu ya'an. Lazimatan. Tuqaddaru alaihi dhammatu faqat. Tuqaddaru alaihi dhammatu wal kasratu. Lithiqal. Wa yusammal ismul muntahi bil ya'i manqusa. Wa tudhaharu alaihi al-fathatu. Likhifatiha. Nahul qadi. Wad-da'i. Wal ghazi. Was-sa'i. Wal-ati. War-rami. InsyaAllah. Kata beliau rahmatullah. Wa makana akhiruhu. Dan apa yang akhirnya. Ya'an lazimatan selalu ya. Huruf terakhirnya selalu ya. Maka tuqaddaru alaihi. Disembunyikan padanya. Ad-dhammatu wal kasroh. Dhamma dan kasroh. Lithiqal. Karena alasannya berat. Jadi dhamma dan kasroh saja. Paham ini? Dhamma dan kasroh saja. Karena thiqal. Akhirnya ya. Thiqal. Berat. Wa yusammal ismul muntahi bil ya. Dan dinamakan isim yang diakhiri oleh ya. Mangkuso. Dia dinamakan isim apa? Mangkus. Dinamakan dengan isim mangkus. Waktu zaharu dan nampak. Alaihi atasnya al-fathah. Fathah nampak. Kenapa? Likhifatiha. Karena ringannya.
Jadi dhamma kasro sembunyi karena berat. Sementara fathahnya nampak karena ringan. Contohnya al-qadi, ad-da'i, al-ghazi, as-sa'i, al-ati, ar-romi. Kita lihat ya. Jadi saya kesini katakan ja'a min sama ro'aitu. Saya masukkan kata di sini al-qadi. 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 Yang pertama itu amil rofa, ja'a. Maka saya akan baca ja'al qadi. Domanya sembunyi di dalam ya. Min, saya akan bilang minal qadi. Kasronya dia juga sembunyi. Paham ini? Dua ini domah sama kasro disembunyikan. Alasannya thiqol. Alasannya apa? Thiqolun, berat. Berat saya bilang al-qadiyu. Paham ya? Berat. Saya bilang al-qadiyu. Dan berat saya bilang minal qadiyi. Karena kemarin mereka bilang harokat itu ada 3 kan? Ada tangganya. Paling atas siapa? Dhamma yang tengah, fathah yang di bawah, kasro. Kalau rofa, kenapa berat? Karena dari kasro langsung ke dhamma. Ini dari paling bawah langsung ke paling atas. Bisa tapi berat kata mereka. Paham kan? Kemudian yang kasro kenapa? Karena sudah di bawah. Ini kasro. Kan? Mau ke bawah lagi. Bisa? Paham pertanyaannya? Bisa? Bisa. Kan tinggal dia gali tanahnya ke bawah. Tambah 1 anak tangga. Kalau mau repot kan begitu. Bisa enggak? Berarti. Bisa enggak? Bisa. Tapi apa? Berat. Berat untuk ke bawah. Karena sudah di mana? Di bawah. Makanya dia sembunyikan. Jadi sembunyi ini dhamma sama kasro. Kalau fathah. Ro'aitul qadiyah. Belum bilang tadi nampak kalau fathah. Jadi sembunyinya dhamma sama kasro. Fathah nampak. Kenapa? Nampak? Belum bilang lihib fatihah. Lihib fatihah. Karena ringan. Kenapa ringan? Lihat. Kan qadi. Kasro. Mau naik ke mana? Ke mana? Fathah. Berarti dari paling bawah ke mana? Dari paling bawah ke mana? Kan langsung ke atasnya. Ke anak tangga yang kedua. Ringan atau berat? Paham maksudnya ini? Ini dia gambarnya. Kalau ada orang dari anak tangga pertama ke kedua. Apa hukumnya? Apa rasanya Suhaim? Ringan. Tapi kalau langsung ketiga. Kalau tidak percaya coba mikir di luar. No? Langsung anak tangga ketiga. Iya enggak? Nah ini kata mereka ringan. Makanya nampak. Perhatikan. Sembunyi cuma 2 keadaan. Kalau ya. Dhamma sama kasro. Kalau alif semuanya. Kalau alif apa? Semuanya. Kalau ya 2 saja. Dhamma, kasro. Karena berat. Fathah nampak. Karena ringan. Paham ini? Jadi sekarang alasannya thiqol. Kalau dia tidak nampak alasannya thiqol. Kalau sana ta'adur. Paham kan? Terus semua isim yang berakhiran ya. Apakah yang harokatnya berat ataupun ringan dah. Yang penting akhirnya ya. Semua isim berakhirnya ya. Namanya isim mangkus. Namanya isim. Isim apa? Isim mangkus. Mankusun. Kalau yang akhirnya alif namanya maksurun. Dipahami nih? Jadi yang perlu antum tahu ini namanya apa? Terus di mana sembunyi, apa alasannya? Dah? Kalau maksur namanya, maka sembunyi seluruhnya, alasannya ta'adur.
Kalau mangkus namanya, maka dia sembunyi pada dua tempat saja. Dom rofa sama jer, nasab nampak. Alasannya sembunyi kalau rofa sama jer, sikol. Paham ini? Alasannya apa? Sikol. Selesai. Ini dua, sisa satu lagi. Iya. Sisa satu lagi. Wa makana mudhofan. Ini bukan lagi huruf akhirnya alif atau ya. Wa makana mudhofan. Dan apa yang dia itu kalau dia mudhof. Berarti ada mudhof, ada mudhofun ilai. Apa yang kalau dia mudhof. Ila ya'il mutakallimi kepada ya mutakallim. Apa yang kalau dia itu mudhof kepada ya mutakallim. Tuqaddaru alaihi. Maka ditakdirkan padanya. Al-harokatu kulluha. Harokat juga seluruhnya. Lil munasabati. Karena penyesuaian. Paham ini? Kalau tadi kan ini alif. Harokatnya memang di alif. Ini ya. Harokatnya memang di mana? Di ya. Kalau ini bukan. Harokatnya bukan di ya. Karena ya ini tamu. Ya ini tamu. Harokatnya di siapa? Di sebelum ya. Tapi kenapa dia disembunyikan? Paham kan? Maka alasannya apa? Munasabah. Tahu munasabah? Apa artinya munasabah? Penyesuaian. Ini alasannya. Ini alasannya. Dan di sini berlaku pada mudhof kepada ya'il mutakallim. Itu saja namanya. Iya. Jadi sekarang ini kita contohkan ya. Kita namakan langsung namanya duluan. Atau langsung contohnya. Contoh dulu. Kata anggaplah jangan kitab. Kita contohkan saja yang biasa sayyaroh. Yang biasa kita dapat. Yang biasa kita lihat. Sayyarotun. Paham ini? Mobil. Kalau saya sandarkan kepada saya, mobil saya. Berarti saya harus tambahkan kata yang bermakna saya. Paham ini? Yaitu siapa? Ya. Ini dibilang ya mutakallim. Ya menunjukkan makna saya. Orang yang berbicara. Saya. Sebelum ada ya, saya akan bilang begini. Ja'at sayyarotun. Ro'aitu sayyarotan. Marortu bi sayyarotin. Berarti ini bisa tun, bisa tan, bisa tin. Sebelum ada ya. Paham gak ini? Sebelum ada siapa? Ya. Beda kalau yang itu sama yang ini. Beda. Ini sebelum ada ya. Antum bilang ja'at sayyarotun. Ro'aitu sayyarotan. Marortu bi sayyarotin. Kalau saya tambah ya. Kalau saya tambahkan ya. Maka akan sama dengan sayyaro. Sayyaro. Nah, sayyaroti. Paham gak ini? Kenapa ini saya kasro? Pada tadi ini tun, tantin. Kenapa saya kasro? Karena bersambung dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Ya cocok dengan siapa? Kasro. Saya masukkan ja'a. Apa saya bilang? Ja'a sayyaroti. Saya masukkan ro'a itu. Apa saya bilang? Ro'a itu sayyaroti. Saya masukkan min. Apa saya bilang? Min sayyaroti. Kan begitu terus. Paham gak ini? Berarti disembunyikan berapa harokat? Semua 3. Paham kan? 3. Dhamma, fathah, kasro. Sekarang tinggal ini kan disembunyikan seluruh harokat itu yang pertama. Paham kan? Disembunyikan tuqaddaru jami'u al-harokat. Ini kan ini pertama. Disembunyikan seluruh harokat. Maksudnya dhamma, fathah, kasro. Kedua, alasannya. Paham ini? Kan selalu 3. Ini namanya, alasannya. Paham gak ini?
dan harokatnya. Nama, alasannya, dan harokatnya yang disembunyikan. Kan begitu 3. Ini juga sama. Disembunyikan seluruh harokat. Yang kedua alasannya. Apa alasannya itu disembunyi? Kalau yang alif, ta'adur. Kalau yang akhirnya ya, sikol. Kalau yang bersambung dengan ya, mereka bilang alasannya munasabah. Apa artinya munasabah? Penyesuaian dengan ya. Paham ini? Penyesuaian dengan ya. Namanya apa? Namanya ismul mudhaf. Ismul mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Kalau yang akhirnya alif, isim maksur. Kalau yang akhirnya ya, isim mangkus. Kalau yang disandarkan kepada ya, ismul mudhaf ila ya'i al-mutakallim. Paham kan? Ini penting sekali antum tahu. Karena dalam baca kitab tidak selamanya harokatnya nampak. Paham ini? Kalau alif langsung aman negara. Tidak nampak. Semua harokat. Kalau akhirnya ya nampak hanya fathah. Doma sama kasro tidak nampak. Kalau bersambung dengan ya semua tidak nampak. Cuman beda alasan. Alasannya itu harus antum ingat. Karena dalam baca kitab harus antum sebutkan. Kenapa antum tidak nampakkan? Maka kalau alif bilang ta'adur. Kalau ya bilangnya sikol. Kalau bersambung dengan ya mutakallim bilangnya munasabah. Itu alasan harus dikatakan. Sudah dipahami ini? Kasrohnya. Karena ketika doma kan tetap kasroh. Ketika fathah kasroh. Berarti ketika kasroh itu bukan kasroh karena min. Itu kasroh karena memang ya. Buktinya ketika dia dirofa. Kasroh kan? Ketika dia dinasab. Kasroh. Maka itu kasroh bukan karena min. Karena kalau karena min berarti hanya satu saja di kasroh. Paham maksudnya? Seperti sebelum ya kan. Sebelum ada ya kan ada bilang. Ja'at sayyarotun. Roa itu sayyarotan. Min sayyarotin. Oh ini kasroh karena min. Karena buktinya kalau rofa domah tun. Kalau nasab fathah tan. Paham maksudnya? Itu bukan kasroh karena min. Tapi karena ya. Ada lagi? Ini 3. Ini tidak ada di buku sebelumnya. Sengaja. Paham? Tidak ada di catatan. Tidak disinggung. Yang di terjemahan belum disinggung. Kita cuma hanya menyinggung saja. Bahwa i'rab itu ada takdiri. Anak contohkan di sana al-fatah. Kita belum kasih tahu kenapa disembunyikan. Nah ini di buku berikutnya. Kan makin tinggi makin banyak alasan yang kita tahu. Paham ya? Ini namanya lanjutan. Tahap kedua. Antum dikasih sedikit demi sedikit. Supaya masuk. Jelas ini sudah? Jelas ini? Alhamdulillah. Berikutnya lagi. Oh sudah selesai. Untuk i'rab. Setelahnya itu kita masuk pembahasan al-bina. Ini insya Allah kita satukan di pertemuan besok. Dari al-bina. Pembahasan lawan dari i'rab ini ya. Kita ambil juga satu kali pertemuan insya Allah besok. Iya. Setelah itu kita masuk jenis i'rab. Ini tentunya jenis i'rab mudah insya Allah. Karena hanya pengertian rofa, nasab, jer, khofat, jazm. Baru setelah itu kita akan masuk alamat i'rab. Alamat i'rab insya Allah.